Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak dan berbudaya. Perkenalkan, nama Bapak Otong Tumari, bertugas di SDN Kedung Gresik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi PAI kelas 5 pelajaran keempat dengan tema Bulan Ramadan yang Indah, subtema manfaat puasa Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita saat ini belum bisa untuk bertatap muka di sekolah karena situasi masih dalam kondisi COVID-19, sehingga kalian harus tetap berada di rumah, dan anjuran pemerintah untuk selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker ketika berada di luar rumah. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Yang keempat adalah berolahraga. Kemudian yang kelima adalah memakan makanan sehat dan bergizi, serta yang terakhir adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan ini, kita semuanya diberikan kesehatan dan wabah ini cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum belajar, sebaiknya kalian mempersiapkan diri untuk menyiapkan alat tulisnya, terus amat juga untuk belajar. Dan sebelum belajar, untuk menambah keberkahan, kita akan bersama-sama doa sebelum belajar. Nanti Bapak akan bacakan, kalian tinggal mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah kita berdoa sebelum belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran dengan menyaksikan tayangan slide, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan manfaat puasa Ramadan dengan benar. Dan di sini kita akan bersama-sama literasi membaca surat Al-Quran Al-Insyirah yang terdapat pada juz ke-30 surat Al-Quran di Al-Quran, surat Al-Insyirah. Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, ya, sebelum memasuki subtema manfaat puasa Ramadan, Bapak akan mengulang kembali tentang pengertian puasa. Pengertian puasa secara bahasa, puasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri
dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat dan rukunnya. Kemudian puasa ini adalah salah satu rukun Islam yang keempat, dan hukum melaksanakan puasa adalah wajib bagi muslim yang beriman. Mengapa dikatakan muslim beriman? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi yang bertakwa. Artinya apa? Bahwa puasa ini diwajibkan bagi orang Islam yang beriman, karena tidak semua orang Islam melaksanakan ibadah puasa. Ya, sungguh sangat merugi apabila ketika datang bulan Ramadan kita sebagai umat Islam tidak melaksanakan ibadah puasa. Makanya Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, setelah kita tahu pengertian puasa, hukumnya, dan di sini Bapak akan menjelaskan manfaat puasa Ramadan. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Kemudian melatih kesabaran. Nah, manfaat ini akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, manfaat puasa Ramadan adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Hakikat puasa merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini manfaat puasa adalah sebagai rasa syukur kita. Kita patut bersyukur ketika kita menemui datangnya bulan Ramadan, karena banyak orang yang tidak bisa menjumpai di bulan Ramadan karena telah meninggal dunia. Sehingga untuk kita yang hidup, ya, puasa merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Ramadan terdapat keutamaan dan keistimewaan bagi hamba-hambanya yang mau berpuasa. Sungguhlah sangat merugi bagi kita apabila datang bulan Ramadan kita tidak melaksanakan puasa, kita tidak melaksanakan ibadah, hanya diam diri saja. Sangatlah merugi, sehingga kita sebagai orang beriman harus bersyukur akan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian manfaat yang kedua adalah melatih kejujuran. Nah, puasa Ramadan juga melatih kejujuran pada diri kita, karena ibadah puasa adalah ibadah syiriah, rahasia. Mengapa dikatakan syiriah? Karena yang mengetahui seseorang itu berpuasa atau tidak hanyalah orang yang berpuasa itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, aku yang akan memberikan pahala orang yang berpuasa. Nah, dalam ibadah puasa ini kita dilatih dan dituntut untuk berlaku jujur. Kita dapat saja makan dan minum seenaknya di tempat sunyi yang tidak terlihat seorang pun. Namun kita tidak akan mau makan atau minum karena kita sedang berpuasa, padahal tidak ada orang lain yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Namun
kita sebagai hamba Allah yakin perbuatan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha melihat. Walaupun kita bersembunyi dimanapun ketika berpuasa, kita akan berbuka, Allah tetap tahu. Jadi puasa itu melatih kejujuran pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Ya, sehingga orang yang berpuasa itu pasti akan berkata jujur dan tidak berbohong. Kemudian manfaat puasa Ramadan yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana hadis Nabi, sumu tasyiha, puasa itu akan membawa kesehatan. Artinya apa? Tidak ada orang yang sakit karena puasa, tidak ada orang yang meninggal karena berpuasa. Karena hadis Nabi mengatakan, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, maka puasa itu menyehatkan jasmani dan rohani. Sehat jasmani artinya kesehatan yang berkaitan dengan kondisi badan kita, tentunya secara fisik. Adapun manfaat berpuasa bagi kesehatan jasmani sebagai berikut. Yang pertama, menyehatkan jantung kita. Kedua, bermanfaat bagi sistem pencernaan kita. Kemudian sistem imun tubuh kita meningkat, mengurangi kegemukan. Nah, itu secara jasmani. Manfaat puasa secara rohani, kesehatan rohani adalah segala hal yang berhubungan dengan mental dan hati, yaitu orang yang berpuasa menenangkan hati dan pikiran kita. Kemudian keimanan kita meningkat di bulan Ramadan, ya, karena saking utamanya bulan Ramadan sehingga iman kita meningkat. Yang tadinya tidak ke masjid, berangkat ke masjid. Yang tadinya tidak tadarus, terus kita tadarus di masjid. Itulah keutamaan bulan suci Ramadan, keimanan kita meningkat. Kemudian meningkatkan jiwa sosial kita. Karena apa? Di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berjiwa sosial dengan memberikan makanan bagi orang yang berpuasa. Maka kita termasuk meningkatkan jiwa yang sosial kita. Kemudian manfaat puasa Ramadan yang keempat adalah melatih kesabaran. Nah, di sini puasa itu melatih kesabaran. Ya, ketika siang hari baru kita lapar, haus, inginnya si minum. Tetapi karena kita puasa, kita menahan makan dan minum. Walaupun cuacanya sedang panas, tapi karena kitanya beriman kepada Allah dan sedang puasa, kita menahan sampai di waktu yang berbuka. Wajar kalau orang puasa lemas, ya. Karena apa? Karena selama 12 jam kita tidak diisi makanan. Kemudian puasa adalah salah satu media untuk melatih dan mengendalikan diri kita. Ada macam-macam sabar. Sabar yang pertama adalah sabar dalam hati, sabar dalam menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan perintah Allah, ya, kita dilatih untuk sabar. Ya, seperti puasa ini, kita dilatih untuk sabar ketika berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan amarah, menahan menggunjing, dan lain sebagainya. Kemudian sabar dalam menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabar dalam menerima ujian dari Allah. Jelas, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki sifat sabar. Dan setelah kita mengikuti materi ini, kesimpulannya adalah puasa Ramadan mengandung banyak manfaat. Di antaranya, 1. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melatih kejujuran. Kemudian juga
yang ketiga sehat jasmani dan rohani, dan keempat melatih kesabaran atau pengendalian diri kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang ada Bapak kasih tugas kepada kalian. Silakan kalian tulis di buku tulis dan dijawab, kemudian dikumpulkan kepada guru agamanya masing-masing di sekolah. Yang pertama, sebutkan dalil perintah puasa. Yang kedua, tulislah surat Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga, sebutkan manfaat puasa Ramadan. Dan soal keempat, apakah yang dimaksud ibadah syariah? Yang kelima, sebutkan macam-macam sabar. Nah, jangan lupa ya anak-anak, dikerjakan tugasnya, kemudian dikumpulkan ke guru agamanya masing-masing di sekolah. Nah, anak-anak yang soleh soleha, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat, dan semoga kalian tetap sehat melaksanakan protokol kesehatan di rumah. Akhirnya kita bersama-sama menutup kegiatan PJJ ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.